Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arini Nursani Ajahra dengan NIM 12040101023 dari kelas BKI 6A, jurusan Bimbingan dan Konseling Islam, Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Sunan Gunung Jati, Bandung. Video ini ditujukan guna memenuhi tugas akhir mata kuliah penyuluhan sosial dengan dosen pengampu Bapak Dr. Andes Wiryo Setiana MSI dan Bapak Dr. Firman Nugraha SOS MAG. Pada video ini saya akan membahas mengenai peran agama dalam ketahanan kebencanaan. Yang pertama di sini membahas mengenai pengertian agama. Agama adalah ajaran yang berasal dari Tuhan atau hasil renungan manusia yang terkandung dalam kitab suci yang turun-temurun diwariskan oleh suatu generasi ke generasi dengan tujuan untuk memberi tuntunan dan pedoman hidup bagi manusia agar mencapai kebahagiaan di dunia dan di akhirat yang di dalamnya mencakup unsur kepercayaan kepada kekuatan gaib yang selanjutnya menimbulkan respon emosional dan keyakinan bahwa kebahagiaan hidup tersebut tergantung pada adanya hubungan yang baik dengan kekuatan gaib. Kemudian, agama dalam bahasa Sanskerta yang terdiri dari kata A yang artinya tidak dan gama artinya kacau, yang berarti agama adalah peraturan yang menghindarkan manusia dari kekacauan serta menghantarkan mereka hidup dalam keteraturan dan ketertiban. Selanjutnya, mengenai fungsi agama dalam kehidupan. Fungsi agama yang pertama yaitu sebagai pembimbing hidup. Di sini maksudnya adalah pengendali utama kehidupan manusia adalah kepribadiannya yang mencakup segala unsur pengalaman, pendidikan, dan keyakinan yang didapatnya sejak kecil. Apabila dalam pertumbuhan seseorang terbentuk suatu kepribadian yang harmonis, maka dalam menghadapi dorongan, baik yang bersifat biologis maupun rohani dan sosial akan mampu menghadapinya dengan tenang. Kemudian, fungsi agama yang kedua yaitu penolong dalam kesukaran. Orang yang kurang yakin akan agamanya atau memiliki iman yang lemah akan menghadapi cobaan atau kesulitan dalam hidup dengan pesimis. Bahkan cenderung menyesali hidup dengan berlebihan dan menyalahkan semua orang. Beda halnya dengan orang yang beragama dan teguh imannya, orang yang seperti ini akan menerima setiap cobaan dengan lapang dada. Kemudian, fungsi agama yang ketiga yaitu penentram batin. Orang yang kaya takut akan kehilangan harta kekayaannya, yang akan habis atau dicuri oleh orang lain. Orang yang miskin selalu merasa kurang, bahkan cenderung tidak mensyukuri hidupnya. Lain halnya dengan orang yang beriman, orang kaya yang beriman tebal tidak akan gelisah memikirkan harta kekayaannya yang merupakan titipan dari Tuhan. Begitu juga dengan orang yang miskin, tapi memiliki iman yang kuat, batinnya akan selalu tentram karena setiap yang terjadi dalam hidupnya merupakan ketetapan Allah dan yang membedakan derajat manusia di mata Allah bukanlah hartanya, melainkan keimanan dan ketakwaannya. Kemudian, fungsi agama yang keempat yaitu sebagai pengendali moral. Setiap manusia yang beragama, yang beriman, akan menjalankan setiap ajaran agamanya, lebih dalam ajaran Islam. Akhlak amat sangat diperhatikan dan dijunjung tinggi dalam agama Islam. Selanjutnya mengenai pengertian ketahanan kebencanaan. Yang pertama di sini mengenai pengertian daya tahan atau berdaya tahan, yaitu kapasitas sebuah sistem, komunitas, atau masyarakat yang memiliki potensi terpapar pada bencana untuk beradaptasi dengan cara bertahan atau berubah sedemikian rupa sehingga mencapai dan mempertahankan suatu tingkat fungsi dan struktur yang dapat diterima. Kemudian, menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2007, bencana merupakan peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan oleh faktor alam atau non-alam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis. Berbagai macam dampak yang ditimbulkan dapat diminimalisir kerugiannya melalui upaya kesiapsiagaan, yaitu rangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mengantisipasi bencana melalui pengorganisasian, serta melalui langkah yang tepat guna dan berdaya guna. Maka ketahanan bencana adalah kapasitas atau kemampuan sebuah komunitas untuk mengantisipasi, mempersiapkan, merespon, dan pulih dengan cepat dari dampak bencana. Selanjutnya, mengenai faktor penyebab terjadinya bencana.
Terdapat 3 faktor penyebab terjadinya bencana. Yang pertama yaitu faktor alam, yaitu bencana yang disebabkan karena fenomena alam dan tanpa ada campur tangan manusia. Kemudian yang kedua yaitu faktor non-alam, yaitu bukan karena fenomena alam dan juga bukan akibat perbuatan manusia. Yang ketiga yaitu fenomena sosial atau manusia, yang dimana bencana disebabkan murni akibat perbuatan manusia. Selanjutnya, mengenai peran agama dalam ketahanan kebencanaan. Sebenarnya tidak ada seorang pun yang menghendaki bencana terjadi. Namun, apabila bencana menimpa warga tanpa bisa dihindari seperti gempa bumi dan tsunami, tidak ada jalan lain selain berempati, bergandeng tangan, dan saling menolong untuk menyelamatkan jiwa dan meringankan beban penderitaan korban yang selamat, terutama dari trauma dan pemulihan jiwa. Selain itu, sebagai umat beragama, bencana sejatinya merupakan ujian keimanan sekaligus kesabaran dalam rangka penyadaran dan introspeksi diri sehingga menumbuhkan kesadaran religius bahwa bencana alam itu harus menjadi laboratorium keagamaan untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, Sang Pemilik alam semesta. Bencana merupakan proses pembelajaran dan pendewasaan mental spiritual baik bagi korban langsung maupun tidak langsung. Pelajaran terpetik itu harus dijadikan sebagai bahan introspeksi diri, muhasabah, dan zikrullah agar kita menjauhkan diri dari kesombongan dan kemaksiatan menuju pendekatan diri dan ketaatan kepada Sang Penguasa alam semesta. Oleh karena itu, ketika bencana terjadi, mengharuskan kita berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Bencana yang menimpa bangsa ini perlu diresponi sebagai ujian iman dan kesabaran agar yang diuji memiliki etos perjuangan dan ketahanan mental spiritual yang kokoh. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surat Muhammad ayat 31 yang artinya, "Dan sungguh kami benar-benar akan menguji kamu sehingga kami mengetahui orang-orang yang benar-benar berjihad dan bersabar di antara kamu dan akan kami uji perihal kamu." Maka di sini peran agama dalam ketahanan kebencanaan kembali ke fungsi agama yang tadi telah disebutkan, yaitu sebagai pembimbing hidup, penolong dalam kesukaran, penentram batin, dan pengendali moral. Yang dimana ketahanan bencana dilakukan untuk mengantisipasi, mempersiapkan, merespon, dan agar bisa pulih setelah terjadi suatu bencana. Hal ini tentunya tidak akan luput dari peran agama dalam kehidupan manusia. Agama berperan aktif agar manusia bisa menghadapi bencana dengan kemampuan dirinya, dan bencana juga bisa dijadikan hal untuk meningkatkan keimanan kita kepada Tuhan, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Selain itu, dalam ketahanan bencana, ketika kita mempunyai agama yang kuat, maka kita akan bisa menghadapinya dengan mudah karena ada Tuhan dalam keyakinan kita, dan kita percaya bahwa dalam pertolongannya, maka setiap bencana akan bisa kita lalui. Kemudian, pastinya dalam setiap bencana akan ada selalu hikmah yang kita bisa petik untuk kehidupan selanjutnya. Mungkin sekian pemaparan materi dari saya mengenai peran agama dalam ketahanan kebencanaan. Terima kasih atas perhatiannya, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.